Bayangkan lautan yang tampak sama luasnya seperti sekarang. Ombaknya masih bergulung, ikan masih berenang. Namun ada satu makhluk yang hilang sepenuhnya. Paus. Tidak ada nyanyian dari kedalaman. Tidak ada bayangan raksasa di bawah kapal. Dan tanpa disadari, sistem kehidupan laut mulai rusak dari dalam. Pertanyaannya bukan lagi seberapa penting paus, tetapi seberapa fatal dampaknya jika paus benar-benar punah dari bumi. Bagi banyak orang, paus hanyalah hewan laut raksasa yang jarang terlihat. Namun dalam ekosistem laut, paus bukan sekadar makhluk besar. Mereka adalah arsitek ekosistem global. Ukuran mereka yang masif justru membuat perannya sangat krusial. Paus berada di puncak rantai makanan laut. Mereka memangsa organisme kecil seperti krill, plankton, dan ikan kecil dalam jumlah besar, lalu menyebarkan nutrisi ke seluruh lautan melalui kotorannya. Proses ini dikenal sebagai whale pump, sebuah mekanisme alami yang menjaga sirkulasi nutrisi di laut. Tanpa paus, nutrisi seperti zat besi dan nitrogen tidak akan naik ke permukaan laut. Akibatnya, fitoplankton, organisme mikroskopis yang menjadi dasar seluruh kehidupan laut, mulai berkurang drastis. Yang mengejutkan, fitoplankton bukan hanya penting bagi ikan, tetapi juga bagi manusia. Mereka menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Artinya, paus secara tidak langsung ikut menjaga udara yang kita hirup. Jika paus hilang, lautan tidak langsung sepi. Namun keseimbangannya mulai rusak. Pelan, tapi pasti. Tanpa paus, dampak pertama yang terlihat adalah perubahan drastis pada rantai makanan laut. Paus mengontrol populasi organisme kecil seperti krill. Ketika paus menghilang, jumlah krill memang bisa melonjak sesaat. Namun ini bukan kabar baik. Lonjakan krill menyebabkan tekanan besar pada fitoplankton. Fitoplankton habis dimakan lebih cepat daripada kemampuannya berkembang. Akibatnya, populasi plankton akan perlahan menurun secara drastis. Ketika plankton hilang, ikan kecil kehilangan sumber makanan utama. Efek domino pun terjadi. Ikan kecil menurun, ikan predator kehilangan mangsa, nelayan kehilangan tangkapan, dan industri perikanan kolaps. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketidakhadiran satu spesies besar bisa menghancurkan ribuan spesies kecil. Paus bertindak sebagai penyeimbang, bukan sebagai perusak. Dalam sejarah, ketika populasi paus diburu secara besar-besaran pada abad ke-19 dan 20, ilmuwan mencatat penurunan signifikan produktivitas laut di beberapa wilayah. Ini bukan teori, ini pernah terjadi. Tanpa paus, laut tetap ada, namun menjadi laut yang tidak seimbang ekosistemnya. Yang jarang dibahas adalah peran paus dalam mengatur iklim bumi. Paus adalah penyimpan karbon alami. Tubuh mereka yang besar menyerap karbon sepanjang hidupnya. Ketika paus mati secara alami, tubuhnya tenggelam ke dasar laut, sebuah proses yang disebut whale fall. Dalam satu kali whale fall, karbon bisa terkunci di dasar laut selama ratusan hingga ribuan tahun. Ini menjadikan paus sebagai alat penyerap karbon paling efektif di planet ini, bahkan lebih efektif dibanding banyak hutan darat. Jika paus tidak ada, karbon yang seharusnya diserap akan tetap berada di atmosfer, mempercepat pemanasan global. Artinya, kepunahan paus bukan hanya masalah laut, tetapi masalah iklim global. Lebih jauh lagi, paus membantu pertumbuhan fitoplankton yang juga menyerap karbon dalam jumlah besar melalui fotosintesis. Jadi, paus bekerja dua kali, menyerap karbon melalui tubuhnya dan membantu organisme lain menyerap karbon. Tanpa paus, bumi kehilangan salah satu sistem pendingin alaminya.
Ketika paus mati dan tenggelam, tubuhnya menciptakan ekosistem unik di dasar laut. Satu bangkai paus bisa menopang ratusan spesies selama puluhan tahun, dari bakteri, cacing laut, hingga ikan dalam. Ekosistem ini sangat penting bagi kehidupan laut dalam yang rendah dalam ketersediaan energi. Tanpa paus, ekosistem whale fall menghilang sepenuhnya. Banyak spesies yang bergantung pada sumber makanan ini akan punah secara diam-diam tanpa pernah kita sadari. Selain itu, paus juga membantu mencampur lapisan air laut melalui gerakannya yang masif. Gerakan ini membantu distribusi panas dan nutrisi. Tanpa paus, laut menjadi lebih statis, kurang produktif, dan lebih rentan terhadap zona mati, dead zones. Kehilangan paus berarti kehilangan fungsi-fungsi ekologis yang tidak bisa digantikan oleh spesies lain. Tidak ada hewan laut lain yang bisa mengambil peran paus sepenuhnya. Pada akhirnya, dampak kepunahan paus akan sampai ke manusia. Industri perikanan hilang, harga makanan laut melonjak. Negara-negara pesisir paling terdampak. Ketahanan pangan global terganggu. Lebih dari itu, manusia kehilangan sekutu alamnya dalam melawan perubahan iklim. Laut menjadi kurang produktif, udara semakin panas, dan bencana iklim meningkat. Yang paling ironis adalah, manusia sering bertanya, apa gunanya paus bagi kita? Padahal pertanyaan yang benar adalah, bagaimana manusia bisa bertahan tanpa paus? Paus bukanlah ancaman di lautan. Mereka adalah penopang sistem kehidupan global. Jika paus menghilang, dunia tidak langsung kiamat, namun bumi perlahan kehilangan keseimbangannya. Lautan menjadi sunyi, tidak produktif, dan rapuh. Dan manusia yang mengira dirinya terpisah dari alam, akhirnya menyadari satu hal terlambat. Kita hidup karena keseimbangan, bukan karena dominasi.